Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoselina Randes dari Administrasi Pendidikan 2017 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai menciptakan kepuasan di perguruan tinggi. Pokok bahasan yang akan dibahas di presentasi kali ini, yang pertama itu ada faktor-faktor kepuasan mahasiswa terhadap kampus, yang kedua, pengukuran kepuasan mahasiswa, yang ketiga, metode mengukur kepuasan mahasiswa, dan yang terakhir, aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kepuasan mahasiswa. Yang pertama, saya akan membahas mengenai faktor-faktor kepuasan mahasiswa terhadap kampus. Yang pertama itu ada jasa dan pelayanan. Menurut Kotler tahun 2000, memberikan 4 karakteristik batasan untuk jenis-jenis pelayanan jasa, yaitu yang pertama, jasa berbeda-beda berdasarkan basis peralatan atau basis orang. Yang kedua, beberapa jenis jasa memerlukan kehadiran klien. Yang ketiga, jasa dibedakan dalam memenuhi kebutuhan perorangan. Yang keempat, jasa dibedakan atas tujuan, yaitu laba atau nirlaba. Pelayanan merupakan satu bentuk kesatuan kerja dari peralatan, perlengkapan atau apa saja, dan karyawan dalam penyediaan akomodasi dari kegiatan yang diinginkan oleh orang atau publik. Uraian tersebut menunjukkan bahwa lembaga pendidikan merupakan suatu lembaga pemberi jasa pada para konsumen. Dalam hal ini, konsumennya adalah siswa atau mahasiswa. Yang kedua, mutu pelayanan dan kepuasan pelanggan. Mutu adalah keinginan untuk memuaskan, dan kepuasan adalah rasa senang dan kecewa atas kinerja suatu produk atau jasa yang dihasilkan. Maka jika mutu jasa dibandingkan dengan tingkat kepuasan, didapat suatu hubungan bahwa kepuasan pelanggan dengan mutu jasa jika dipertemukan akan menghasilkan penerimaan atau penolakan pelayanan. Mahasiswa mempunyai harapan tertentu terhadap proses pembelajaran yang diberikan dosen. Bila mahasiswa merasa proses pembelajaran yang diberikan dosen sesuai dengan yang diharapkan, mereka akan merasa puas dan mengatakan bahwa mutu pembelajaran dosen sudah sangat baik. Saya akan membahas mengenai pengukuran kepuasan mahasiswa. Kepuasan mahasiswa memberikan banyak manfaat bagi perusahaan dan tingkat kepuasan mahasiswa yang lebih besar. Pengukuran mutu pelayanan dan kepuasan mahasiswa dapat digunakan untuk beberapa tujuan. Yang pertama, mempelajari persepsi masing-masing mahasiswa terhadap mutu pelayanan. Mutu pelayanan yang dicari, diminati, dan diterima atau tidak diterima mahasiswa, yang akhirnya mahasiswa merasa puas dan terus melakukan kerjasama. Yang kedua, mengetahui kebutuhan, keinginan, persyaratan, dan harapan mahasiswa. Kebutuhan, keinginan, persyaratan, dan harapan pelanggan yang dimaksud di sini yaitu pada saat sekarang dan masa yang akan datang yang disediakan lembaga pendidikan yang sesungguhnya dengan harapan mahasiswa atas pelayanan yang diterima. Yang ketiga, meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan harapan-harapan mahasiswa. Dan yang terakhir, menyusun rencana kerja dan menyempurnakan kualitas pelayanan di masa yang akan datang. Ukuran kepuasan pelanggan dapat dikategorikan sebagai kurang puas, puas, dan sangat puas. Selanjutnya saya akan membahas mengenai metode mengukur kepuasan mahasiswa. Ada beberapa metode yang dapat digunakan setiap lembaga pendidikan untuk mengukur dan memantau kepuasan mahasiswanya. Menurut Kotler tahun 2002 halaman 42 mengemukakan 3 metode untuk mengukur kepuasan mahasiswa atau pelanggan, yaitu yang pertama, sistem keluhan dan saran. Lembaga pendidikan dapat menyediakan media yang meliputi kotak saran yang diletakkan di tempat-tempat strategis, menyediakan kartu komentar, saluran telepon khusus, dan sebagainya. Tetapi karena metode ini cenderung pasif, maka sulit mendapatkan gambaran lengkap mengenai kepuasan dan tidak kepuasan mahasiswa. Tidak semua mahasiswa yang tidak puas lantas akan menyampaikan keluhannya. Bisa saja mereka langsung beralih ke lembaga pendidikan yang lain dan tidak akan menjadi mahasiswa lembaga pendidikan tersebut lagi. Yang kedua, survei kepuasan mahasiswa. Survei kepuasan mahasiswa ini pada umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan mahasiswa dilakukan dengan menggunakan metode survei, baik melalui pos, telepon, maupun wawancara pribadi. Pengukuran kepuasan pelanggan melalui metode ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama itu ada directly report satisfaction, yaitu pengukuran dilakukan secara langsung melalui pertanyaan.
Yang kedua, derived dissatisfaction, yaitu pertanyaan yang diajukan menyangkut dua hal utama, yaitu besarnya harapan mahasiswa terhadap atribut tertentu dan besarnya kinerja yang telah mereka rasakan atau terima. Yang ketiga, problem analysis. Mahasiswa yang dijadikan responden diminta untuk mengungkapkan dua hal pokok, yaitu masalah-masalah yang mereka hadapi berkaitan dengan penawaran pelayanan dari manajemen lembaga pendidikan, dan saran-saran untuk melakukan perbaikan. Yang keempat, importance performance analysis. Dalam teknik ini, responden diminta meranking berbagai elemen dari penawaran berdasarkan derajat pentingnya setiap elemen tersebut. Selain itu juga, responden diminta meranking seberapa baik kinerja lembaga pendidikan dalam masing-masing elemen tersebut. Dan metode yang ketiga yaitu analisis pelanggan yang hilang atau yang biasa disebut dengan analisis turunnya peminat. Yang diharapkan adalah memperoleh informasi bagi kampus untuk mengambil kebijakan selanjutnya dalam rangka meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, yang dalam artian di sini ialah mahasiswa. Selanjutnya saya akan membahas mengenai aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kepuasan mahasiswa. Aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kepuasan mahasiswa secara efektif menurut Bote tahun 1996 halaman 56 yaitu: yang pertama, warranty cost. Kegagalan lembaga pendidikan dalam memberikan kepuasan kepada mahasiswa biasanya karena lembaga pendidikan tidak memberi jaminan terhadap pelayanan dan jasa yang mereka sediakan kepada mahasiswa. Yang kedua, penanganan terhadap komplain dari mahasiswa atau pelanggan. Bila komplain atau klaim dari pelanggan tidak secepatnya diatasi, maka customer defection tidak dapat dicegah. Yang ketiga, market share. Hal yang harus diukur dan berkaitan dengan kinerja kampus. Dan yang keempat, cost of poor quality. Hal ini dapat bernilai memuaskan bila biaya untuk defecting customer dapat diperkirakan. Dan yang terakhir, industry report, yakni report yang virus, most accurate, dan most eagerly yang dibuat oleh kampus. Selanjutnya, pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan semua pihak yang ada di universitas. Gottlieb, Grewal, dan Brown pada tahun 1994 telah mengkaji hubungan antara kualitas yang dirasakan mahasiswa atau pelanggan dan kepuasan pelanggan atau mahasiswa. Menurut Babakus, Bienstock, dan Scotter tahun 2004, penilaian mahasiswa atas kualitas layanan atau jasa yang ditawarkan oleh kampus menghasilkan respon perasaan puas atau tidak puas. Jadi, layanan atau jasa yang diberikan oleh kampus itu sangat berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa atau tidak kepuasan mahasiswa. Dengan meningkatkan kualitas layanan dan jasa yang diberikan oleh kampus dapat memberikan kepuasan yang lebih untuk mahasiswa terhadap kampus tersebut. Selanjutnya, pengaruh nilai layanan terhadap kepuasan semua pihak yang ada di universitas. Banyak penulis telah menyampaikan adanya hubungan antara nilai dan kepuasan. Misalnya, Athanasopoulos tahun 2000 dan Gale tahun 1994. Menurut pengembang American Customer Satisfaction Index atau ACSI, menganggap nilai yang dirasakan pelanggan atau mahasiswa sebagai penyebab kepuasan pelanggan atau mahasiswa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.